Ya Nabi Daud, kata si ulat, Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan saya di pagi hari, di siang hari, pagi sampai siang terang. Allah ilhamkan saya untuk membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu menjelang malam, di malam harinya Allah ilhamkan kepada saya untuk membaca salawat atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Binatang saja berzikir dan bersolawat, karena dalam suatu majlis jikalau diawali dengan zikrullah lalu disusul dengan salawat atas Nabi, insyaallah wa insyaallah seluruh dosa-dosanya walaupun buih sebanyak buih di atas lautan akan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan hanya sekedar doa saja tapi tidak bertobat. Sama kalau nggak bertobat juga zikir aja tapi tobat enggak. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan sabdanya ini didengar oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, karena Allah tidak akan menyiksa orang yang hatinya tersimpan Al-Quran. Paham Pak? Bacalah Al-Quran, karena Allah tidak akan menyiksa hati orang yang hatinya tersimpan Al-Quran. Hatinya, bukan otaknya, bukan kepalanya, tapi hatinya. Kalau orang yang hafal Al-Quran mungkin hanya sampai batas, tapi hafal hatinya, yang hafal ini baru sampai ke hati, itu akhlak dari atas turun ke hati. Maka kalau kita baca Al-Quran jangan hanya hafalan di kepala saja, tapi harus sampai ke hati. Agar apa? Agar kita tidak disiksa. Dengan syafaat Al-Quran kita tidak jadi masuk nerakanya Allah, tidak jadi masuk nerakanya Allah. Bukan masuk dulu terus dikeluarkan dari neraka, tidak jadi masuk nerakanya Allah, karena Allah tidak akan menyiksa hati orang yang tersimpan Al-Quran, hafal Al-Quran hatinya. Dan sekarang saya mau ngaji tentang surah Al-Bayyinah ayat 8 saja, itu sepenggal yang tadi saya baca. Yang dimaksud dengan hafal Al-Quran hatinya itu bukan harus juga misalnya kita hafal cuman Al-Fatihah saja, ya. Kita cuman hafal Al-Fatihah terus kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya cuman bisa Bismillah, terus diterapkan Bismillah saja dalam keseharian kita. Insya Allah Bismillah, syafaat dari Bismillah tadi pun akan menolong kita terhindar dari siksaan Allah. Tapi bukan berarti cukup Bismillah aja, ayat yang lain gak bisa. Kita harus hafal, semuanya diusahakan untuk hafal. Paling tidak ya juz 30 gitu. Ini kita hafal juz Al-Quran, juz melon. Ada kisahnya, Bilal bin Rabah saja ya, sebelum saya ngaji tentang Al-Bayyinah ayat 8. Bilal bin Rabah, dia hanya meyakini satu ayat saja ketika itu. Dia seorang budak belian yang belum merdeka. Yang dia yakini cuma satu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa anakum ilaina la turja'un. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 115. Apakah kamu mengira kami menciptakan kamu secara main-main, kata Allah, dan kamu mengira kami tidak akan mengembalikan kamu kepada kami? Keyakinan ayat tadi itu diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yakin dengan ayat tadi, bahwa dia diciptakan gak main-main sama Allah. Dia pasti bermanfaat, saya pasti bermanfaat untuk yang lainnya, saya pasti bermanfaat untuk yang lainnya. Yakin dengan ayat itu, sekalipun Umayyah dan Abu Jahal membakarnya, menyiksanya di atas batu yang panas, matanya terbelalak, tidak boleh memejam, diganjel pakai korek api lah misalnya, itu tuh. Tapi tetap hatinya ahad, ahad, ahad. Karena apa? Karena yakin Allah nyiptain dia gak main-main. Nah sekarang, zaman sekarang coba kita lihat, merdeka sudah
Cuman jiwanya yang belum merdeka. Kenapa? Dikejar-kejar utang. Akhirnya bingung, nggak yakin dengan satu ayat. Hafal Al-Quran, tiap hari baca Al-Fatihah, tapi nggak paham dengan Al-Fatihah. Tiap hari baca Bismillah, tapi nggak paham dengan Bismillah. Habis sholat, maksiat lagi. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita kaji satu ayat saja. Mudah-mudahan ini selanjutnya bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Termasuk saya punya berbicara belum tentu juga benar. Manusia ini tidak luput banyak dari kesalahan. Pasti banyak ada kesalahannya. Cuman ada yang sadar, ada yang enggak, gitu aja. Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 8. Jazaohum yawma rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan Allah akan membalas orang dengan surga Aden. Ada orang yang dibalas oleh Allah dengan surga Aden. Surga Aden ini di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ada manusia yang dimasukkan oleh Allah ke surga Adennya Allah. Surga Aden ini mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Siapa mereka? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi orang yang dimasukkan ke surganya Allah ini nggak pakai masuk neraka nih, masuk surga, kekal di dalamnya, yaitu orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah ini? Orang yang belajar untuk ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Sekali lagi, orang yang mendapatkan ridho Allah itu adalah orang yang belajar menerima, orang yang ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Allah tentukan hidung kita pesek, ridho. Allah tentukan punya istri jelek, ridho. Allah tentukan punya suami jelek, ridho. Dia selalu merubah hal yang negatif menjadi positif, hal yang negatif menjadi positif. Kalau untuk ridho dengan kebahagiaan Allah, semua orang juga bisa. Dikasih bahagia kan semuanya ridho. Bapak dapat gaji sekian, bahagia banget tuh, ridho semuanya. Tapi sanggupkah kita ridho ketika Allah berikan ketentuan musibah, bencana, malapetaka? Ridhokah? Tidak. Gitu. Maka marilah kita rubah hal yang negatif dalam pikiran kita, dirubah menjadi hal yang positif. Kita menderita itu kan karena pikiran kita negatif. Masuk rumah sakit banyak mikir, pikirannya negatif. Jangan-jangan COVID-19 nih. Aduh gimana kalau saya mati, istri saya bagaimana? Waduh mana masih muda lagi istri saya nih. Negatif. Di PHK misalnya dari perusahaan, aduh gimana kehidupan saya kalau tadi PHK, negatif pikirannya. Maka rubah yang negatif tadi dengan positif. Lagi sholat misalnya, Allahu Akbar, tengah baca Al-Fatihah teringat yang harusnya nggak lupa jadi ingat. Sendok saya di sana ini seton ini. Rubah negatif seton tadi, was-was seton tadi dengan hal yang positif. Oh alhamdulillah, dengan sholat saya jadi ingat yang lupa. Maka insya Allah was-was seton yang tadi, yang negatif tadi akan hilang. Karena negatif, aura negatif itu datangnya dari seton. Positif itu datangnya dari Allah. Maka orang yang ridho pikirannya pasti positif. Tapi orang yang gelisah, galau, berkeluh kesah, hidupnya penuh dengan negatif. Lihat tetangga beli mobil, dia sibuk masuk mobil ambulan, masuk rumah sakit. Tetangga beli rumah, dia sibuk masuk ke rumah sakit. Tetangga beli tanah, dia sibuk booking tanah kuburan. Orang yang pikiran negatif itu kan menderita. Makanya banyak orang yang sakit
batinnya. Ketika seorang ahli kesehatan Islam, dokternya dunia sebetulnya, dokter Islam itu Ibnu Sina, Syekh Ibnu Sina, ketika kejadian banyak penyakit di daerahnya, Syekh Ibnu Sina membuat cerita, dan ini pun disampaikan oleh banyak. Ini dongeng sebetulnya. Dongeng untuk memotivasi pikiran yang negatif berubah menjadi hal yang positif. Apa? Waktu itu diceritakan ada seorang wali yang berdialog dengan wabah. Pernah dengar? Seorang wali berdialog dengan wabah turun, katanya saya ingin ini dapat perintah dari Allah, kata wabahnya ke si wali tadi. Ini dapat perintah dari Allah bahwa saya sekian ratus ribu yang harus mati karena wabah ini. Ini perintah dari Allah. Tapi ternyata ujung-ujungnya yang mati nggak 100.000, ujung-ujungnya lebih jutaan. Ketemu lagi dengan wali, kenapa kok katanya 100.000, kenapa kok 1 juta? Ternyata yang 900.000 itu stres, negatif pikirannya, sehingga itulah yang membuat kematiannya. Bukan karena penyakit, tapi karena pikirannya yang negatif. Syekh Ibnu Sina membuat motivasi seperti ini agar apa? Untuk menghilangkan hal yang negatif dalam pikiran kita, dirubah menjadi hal yang positif. Nah, sekarang kita kan menderita karena pikiran negatif kita. Pengennya sempurna aja. Punya istri pengen sempurna. Sempurna Tuhan menciptakan dirimu yang tiada celah. Ku rasa engkaulah orangnya yang tercantik di jagat raya. Pengennya sempurna, punya istri pengen sempurna, tapi ternyata takdir Allah menentukan kita memiliki istri tidak sempurna. Lalu bagaimana agar menjadi sempurna? Sempurnakan dalam hati kita. Agar apa? Agar kesempurnaan tadi bisa mengajak, mendorong Allah ridho kepada kita. Gitu. Ini kita punya anak, misalnya punya anak nih, mohon maaf, ada keluarga punya anak cacat dari lahir. Kita berpikir positif, ya Allah, Allah sayang kepada saya. Ternyata Allah kirimkan ahli surga kepada saya. Kelak anak ini akan menolong saya untuk masuk ke surganya Allah. Hal positif. Bukan ini menderita. Kenapa Allah kejam memberikan derita seperti ini? Hidup saya dipenuhi dengan kesialan-kesialan, maka akan sial. Islam mengajarkan kita mengganti unsur negatif tadi menjadi unsur positif. Saya pernah datang ke sebuah perusahaan di Mukakuning, di Schneider Elektronik. Itu layarnya itu ada video tentang alam semesta, ada tanaman, pemandangan semua. Tapi muncul di dalam rumput-rumputan semuanya itu adalah apa? Positif. Tidak ada negatif. Positif. Mengajarkan kita untuk berpikir positif. Ketika kita dapat gaji misalnya, upah tidak sesuai dengan takaran kita, karena pikiran kita negatif. Saya bilang ke istri saya, Mi, jangan berharap upah dari makhluk akan kecewa. Berharaplah upah dari Allah. Ketika kita bersandar dengan upah Allah, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Mungkin ketika kita bekerja, mohon maaf, bekerja di sebuah perusahaan, gajinya seharusnya gaji tenaga kita ini misalnya 5 juta. Tapi ternyata kita digaji hanya 3 juta. Karena kurang 2 juta kita kecewa, pikiran negatif kita muncul, was-was setan masuk. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikin ke kita lewat manusia, setan golongan manusia. Kamu kan udah capek. Akhirnya apa? Keluar cari kerja susah lagi.
Pikirannya harus positif. Ketika kita diupah oleh manusia, seharusnya kerja kita 5 juta, ternyata dikasih cuma 3 juta. Kita berpikir, ya Allah, alhamdulillah saya dikasih 3 juta. Saya tengah nabung di tabungan Allah yang 2 jutanya. Yang 2 jutanya saya tengah nabung di sisi Allah. Aman. Biasanya Allah akan berikan upah itu dari arah yang tidak disangka-sangka ketika kita butuh. Maka hidup yang sibuk meraih ridho Allah, hidupnya akan tenang, tentram. Orang-orang beriman itu kan cirinya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran di hati mereka dan mereka tidak bersedih hati. Apapun kejadian di dunia ini, mau pahit dia, mau manis dia nikmati dengan rasa yang manis. Nikmat. Ya Allah, ini rahmat-Mu ya Allah. Dapat wabah nih, saya kena COVID-19 misalnya, ya naudzubillah, tapi ya misalnya kena flu, kena meriang, alhamdulillah ya Allah, saya dikasih meriang, Engkau masih sayang kepada saya. Karena dalam janji-Mu, jikalau kita dalam 40 hari nggak dikasih ujian oleh Allah, berarti Allah tak meninggalkan kita. 40 hari kita tidak dikasih ujian oleh Allah, senang aja hidupnya, sehat terus misalnya, itu kita tengah ditinggalkan oleh Allah. Tapi ketika kita dikasih sakit, dikasih ujian yang tidak mengenakan bagi kita, itu tandanya Allah tengah sayang kepada kita. Jadi ganti hal yang negatif menjadi hal yang positif. Kenapa wajah kita muram kalau ketemu masuk? Karena pikirannya negatif. Pikirannya negatif. Bila lebih gampang saja berpikir positif tentang Allah, apapun yang terjadi ini proses hidup dari Allah. Berpikir positif, cerah wajahnya, dimerdekakan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Nah kita ini orang-orang yang merdeka. Dikasih wabah sedikit sudah gelisah, dikasih bencana sedikit sudah gelisah, di PHK sudah gelisah. Karena ukurannya cuma dunia. Kalau dulu Rasulullah ketika Isra Mi'raj, kan habis mimpin salat sunnah berjamaah nih di Masjidil Aqsa, dalam Isra-nya itu habis mimpin salat sunnah berjamaah. Ya secara logika kita kayak main-main lah Allah nih. Memperjalankan Rasulullah nggak perlu perjalanan itu. Perjalanan itu untuk kita agar kita bisa mengambil hikmah. Sekarang Rasulullah perlu nggak perjalanan Isra Mi'raj? Nggak perlu. Rasulullah dijamin kok surganya. Kenapa ada Isra Mi'raj? Kita belajar hikmah dari perjalanan itu. Kalau Allah mau kan Rasulullah langsung diangkat dari tempat tidurnya pun bisa. Kenapa harus Masjidil Aqsa dulu? Kenapa harus langit pertama dulu? Kenapa harus minum arak atau susu dulu? Setelah memimpin salat berjamaah nih, mimpin salat sunnah berjamaah di Masjidil Aqsa, sebelum Mi'raj datang malaikat Jibril bawa 2 gelas minuman. Ini arak, ini susu. Apa yang diminum Rasul? Susu. Kenapa nggak arak? Kenapa nggak sirup ABC? Kenapa nggak minuman kaleng? Susu yang diminum. Ini makna. Kok Isra Mi'raj ngobrolin susu sama arak? Kayak nggak ada kerjaan. Ini kita mengambil hikmah, makanya kita harus memperingati Nuzulul Quran, memperingati Isra Mi'raj, karena ini perintah Allah agar kita jauh lebih baik belajar dari perjalanan itu. Coba baca surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ingatlah masa lalumu. Ingat masa lalu. Agar apa? Masa depan jauh lebih baik. Jadi kita harus mengingat, memperingati. Agar apa? Agar kita bisa belajar dari perjalanan itu. Perjalanan hari pahlawan kita, perjalanan kemerdekaan kita, itu perlu. Tapi dengan hal-hal yang positif. Gitu. Rasulullah setelah memimpin salat sunnah berjamaah minum arak, ada arak, ada susu, yang dipilih susu. Setelah minum susu, Rasulullah Mi'raj, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit ketujuh, ketemu dengan nabi-nabi yang sudah ditempatkan di sana.
Lalu masuk alam lahut diketuk dengan apa? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Dijawab oleh Rasulullah, dijawab oleh Allah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu mengetuk alam lahut. Terus apa? Kenapa harus minum susu? Bensin kita setelah kita berkendaraan nih, kita udah kumpul nih sholat berjamaah, kendaraannya kan sholat tuh. Sholat tuh mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, sholat kendaraannya. Tapi perlu bensinnya jangan arak, bensinnya susu. Susu itu apa? Fitrah, kata Malaikat Jibril, kesucian. Sucikan sholat kita biar sampai kepada Allah. Jangan salah minum. Kita makan galau, hari-hari kita minum salah. Sholatnya sudah, puasanya sudah, ngajinya sudah, tapi setelah disuruh milih yang diminum arak. Mabok jabatan, mabok popularitas, kan begitu. Ngaji karena pengen apa? Pengen terkenal, biar banyak yang undang, kan begitu prinsipnya. Makanya nggak sampai kepada Allah, sampai langit pertamanya enggak. Itu pelajaran. Karena pikiran kita yang kotor, kita pikirannya cuma dunia. Pada saat dikasih musibah, negatif lagi. Ini Allah nggak sayang sama saya ini. Ini Allah lagi meninggalkan saya. Allah Ta'ala. Ketika kita berpikir positif setiap saat kita, berusaha untuk merubah hal yang negatif menjadi positif, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini akan dianggap positif. Rasulullah pernah mengajarkan ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang wabah. Ya Rasul, wabah itu apa ya Rasul? Wabah itu siksaan bagi orang-orang yang ia kehendaki, tapi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pilihannya cuma dua, siksa atau rahmat. Ketika kita berpikir positif dari hal yang negatif kita rubah menjadi positif, maka itu akan menjadi bagi kita. Tapi ketika kita berpikir itu adalah hal yang negatif, maka kita akan tersiksa dalam hidup ini. Punya istri selingkuh, stres. Nabi Lut gak stres, Nabi Nuh gak stres, tapi terus berusaha untuk berdoa. Ternyata istrinya durhaka. Siti Asyah punya suami Fir'aun gak stres, enggak, pasrah kepada Allah. Ya Allah, mungkin ini ladang ibadah darimu ya Allah, saya bersuamikan Fir'aun sampai Siti Asyah dihukum mati oleh Fir'aun. Berpikir positif tentang Allah. Kalau negatif kan, kok Allah tega kali saya jadiin Fir'aun jadiin suami saya, apa nggak ada lagi yang lain? Protes semuanya. Itu pikiran orang Yahudi, karena orang Yahudi sukanya protes. Disuruh sapi ini, nanya lagi sapinya apa. Orang yang beriman nggak banyak protes. Hari ini dikasih A, oh ini mungkin. Ketika ada yang maling misalnya, laptop saya hilang, ya Allah mungkin saya kurang sedekah. Pikirnya negatif, positif saja. Pernah suatu ketika saya pernah hilang dompet di Masjid An-Nur. Ini kisahnya tadi. Nah, pernah hilang dompet. Hilang. Ada KTP, surat-surat ada di situ. Uang juga ada di situ. Nyari. Saya lihat dompet nggak? Hilang. Oh, yang sibuk orang. Gimana Ustaz hilang? Ya sudah, kalau udah hilang mah gimana lagi, udah pasrah aja. Cuman kita ikhtiarnya apa? Posting di grup atau nggak di Facebook. Ada nggak yang nemuin ini? Ternyata ya Allah jauh yang ngasih taunya. Saya hilangnya di Masjid An-Nur, yang ngasih tahu orang Tanjung Uncang. Kawan saya waktu dulu di PT Sibabisen. Pak Hambali, ini bener nggak KTP Pak Hambali? Oh iya betul. Alhamdulillah, merinding saya jadinya. Ya betul, alhamdulillah. Tahu dari mana? Saya lihat dari grup Instagram, dari IG IG. Bisa nggak minta nomor HP-nya? Dikasih nomor HP-nya. Saya hubungi seorang perempuan. Mbak, betul nggak Mbak posting ini? Iya. Ini betul? Iya. Itu kok cuma ada KTP saja sama ini, sama ATM? Enggak, dompetnya dibawa sama pacar saya katanya ke Tanjung Pinang. Gitu.
3 hari saya nunggu, udah pikiran negatif aja tuh tadinya tuh. Oh, ini kayaknya nih nggak mau balikin nih. Udah ngomong-ngomong ini kenapa harus diposting-posting segitu, akhirnya negatif tuh. Ya Allah, saya hilangkan lagi negatifnya. Perang. Makanya sabar itu benar-benar luar biasa. Sabar itu menahan dari hal-hal yang negatif. Orang yang sabar ganjarannya apa? Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat, di padang mahsyar, diberikan pakaian cahaya oleh Allah. Wajahnya bersinar sampai tubuhnya yang telanjang pun tertutup karena wajah yang bersinar tadi. Berpakaian cahaya. Lahan itu susah. Ya Allah, ya Rabbi. Sampai pikirannya negatif. Istri saya sampai tadi pikir negatif tuh sama orang itu. Tahu pas detik terakhir saya mau jualan bubur, Assalamualaikum Pak Ustaz. Tahu Pak Ustaz karena kawannya bilang itu dompet Pak Ustaz, katanya gitu. Ini saya yang nemuin dompet. Alhamdulillah ya Allah, ketemunya di Botania sama orang Bukit Palem. Saya mau kasih titip ke masjid, takut hilang, tanggung jawab saya Pak Ustaz. Makanya saya bawa. Ketemulah di Botania, dikasih utuh. Uangnya pun persis utuh. Dikasih pun gak mau. Tuh. Kepada Allah. Ketika seorang istri bekerja banting tulang, suaminya nganggur, ridho saja. Jadikan hal yang positif. Ya Allah, jadikanlah suami saya ini adalah penolong saya masuk ke surgamu ya Allah. Nikmat. Gak usah mikir dasar laki-laki gak tahu diri, udah hidup disuapin, dikasih makan, akhirnya stres. Kita bikin ketoliman. Kalau kita bikin ketoliman, siap-siap Allah akan hukum kita. Allah sesatkan kita. Sakit gak sembuh-sembuh. Maka kalau hidup yang damai itu kan positif saja. Dikasih istri yang blow on, sekolahin. Gak usah mikir, ya Allah kenapa saya ini kan berusaha untuk beribadah kepadamu ya Allah, tapi kenapa istri saya blow on ya Allah. Gak usah stres. Sekolahin biar pinter. Udah pinter, tahu-tahu jadi guru misalnya, dia bekerja sendiri, positif jadi lagi. Jangan berpikir negatif. Kamu udah saya kuliahin, tahu-tahu begini kamu kelakuannya. Udah pasrah saja sama Allah, berkehendak seperti itu. Yang penting luruskan saja. Maka usahakan hal yang negatif yang terjadi dalam diri kita, bukan hal yang bahagia ataupun yang semuanya. Ketika kita dapat kebahagiaan, rubah kebahagiaan. Kalau dapat kebahagiaan, saya dapat gaji besar, kita kan mikirnya kan, oh belanja sana belanja sini ya, belanja sana belanja sini. Ganti dengan hal yang positif. Ya Allah, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat gaji ini. Kan begitu. Pahit juga sama. Ganti hal yang negatif tadi menjadi hal yang positif. Insya Allah akhir hidup kita Allah ridho kepada kita. Karena apa? Karena kita berusaha untuk ridho dengan semua ketentuan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Belajar dari diri kita sendiri. Setelah itu insya Allah kita doakan kepada saudara-saudara kita agar pun belajar untuk ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Indonesia akan damai. Ada wabah, santai. Ikhtiar pakai masker boleh, tapi jangan sombong dengan ikhtiar. Tawakal. Saya kan takut hanya kepada Allah. Allahu Akbar. Tapi sombong. Sama juga. Maka tetap protokolnya tetap jalan, tapi ketentuan syariat Allah di dalam masjid pun harus dijalankan. Saya kemarin pernah buka puasa dengan komandan Lagut, dengan pasukannya. Kalau udah pakai baju koko udah nggak kayak tentara di markas sana, karena nggak boleh di hotel. Curhat, Ustaz kangen nggak dengan salaman? Kalau saya mah salaman aja. Kenapa? Orang begini dengan begini sama aja kok. Kenal juga. Begini kayak orang mau tinju. Nah gitu, kayak gitu. Tapi kalau begini turun dosa kita, dapat keberkahan. Bukan hanya cuci tangan pakai sabun, tapi kita jangan sombong, itu saja. Makanya alhamdulillah saya lihat banyak masjid sekarang sudah pakai karpet, sudah rapat, tapi nggak sombong. Insya Allah badainya akan berlalu, badai pasti berlalu. Rubah negatif tentang wabah menjadi hal yang positif. Allah sayang kepada kita. Agar apa? Agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Setiap detik, setiap menit dapat hikmah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.